Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Widi Prihatini dan rekan saya Alma Wahyu Prastiwi, Ingrid Novitasari, Muhammad Hafid Muzaki, dan Gabriela Rizky Sutidavakos dari kelas 3A Manajemen. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rencana bisnis agrotani. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang agraris, peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia menempati posisi yang sangat penting. Nah, Indonesia memiliki lahan yang luas dan kondisi iklim yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi agribisnis. Kemudian profil bisnis saya yaitu nama usahanya Agrotani dan nama pendirinya saya sendiri Ingrid Novitasari. Tahun didirikannya pada tanggal 3 Juni 2021 dengan slogan pupuk organik membuat kualitas meningkat, hasil panen berlimpah. Kemudian visi dan misi. Visi kami yaitu mewujudkan pertanian yang berkualitas bersama petani dengan hasil panen melimpah. Kemudian misi kami ada dua, yaitu yang pertama, mengembangkan kelompok tani dan dunia usaha di bidang pertanian. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan kelompok tani dan masyarakat. Legalitas usaha ada dua, yang pertama badan hukum dan kedua dokumen izin usaha. Dokumen izin usaha meliputi domisili tempat usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP. Agrotani sudah jelas domisili tempat usahanya, kemudian juga sudah memiliki nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP dan juga sudah memiliki surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP. Tapi kami sudah bersifat nasional. Legalitas usaha kami yaitu NIB berupa nomor induk berusaha. Jabatan Direktur Utama Ingrid Novitasari, Admin Pemasaran dipegang oleh Alma Wahyu Prastiwi, kemudian Administrasi dan Keuangan oleh Widi Prihatini, Admin Pembelian oleh Gabriela Rizky Sutidavakos, kemudian ada Admin Gudang yaitu Muhammad Hafid Muzaki. Peluang pasar dalam usaha ini memang bisa dikatakan menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Usaha toko pertanian memang menjadi salah satu usaha yang patut diperhitungkan. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis ini atau toko pertanian ini memang tidak main-main, di mana sangat besar dan menjanjikan. Laba yang didapatkan dari penjualan peralatan dan kebutuhan dalam pertanian memang bernilai fantastis, sehingga tidak heran banyak pengusaha toko pertanian yang telah menuai kesuksesan lewat bisnis ini. Nah, dalam analisis permintaan sendiri, permintaan akan sejumlah obat pestisida mengalami peningkatan dari beberapa bulan terakhir ini. Hal ini dikarenakan bahwa tanaman petani sering terkena hama. Peningkatan permintaan obat pestisida menyebabkan pengusaha harus meningkatkan jumlah produksinya pula. Oleh sebab itu, kami berusaha memberikan sebuah wawasan tentang obat pestisida yang mengurangi OPT atau yang biasanya disebut dengan organisme pengganggu tanaman, agar tanaman yang dihasilkan petani menjadi melimpah. Dan sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan hama yang menyerang tanaman begitu sangat besar dampaknya bagi para petani. Maka dari itu, obat pestisida sangat dibutuhkan oleh sebagian besar para petani. Dalam analisis penawaran sendiri memiliki arti. Penawaran adalah banyaknya komoditas pertanian yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Sedangkan hukum penawaran atau law of supply pada dasarnya menyatakan makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh produsen atau penjual dengan anggapan faktor-faktor lain tidak berubah. Faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran, yang pertama harga produk, yang kedua harga input, yang ketiga teknologi, yang keempat ekspektasi produsen tentang harga produsen di masa depan sering ditemukan dalam kasus di mana petani memprediksi harga di masa depan, apakah harga produk akan naik atau turun, yang kelima jumlah produsen, dan yang terakhir harga produsen lainnya. STP, Market Segmentation, untuk meningkatkan efektivitas produk di pasaran akan lebih terarah dengan dilakukannya promosi untuk meningkatkan penjualan produk pada konsumen. Market targeting, dari analisis segmentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa target pasar yang dilakukan oleh agrotani ini adalah kelompok konsumen berpendapatan menengah ke bawah dengan kebutuhan sehari-hari atau dijual kembali yang sensitif terhadap harga dan kualitas. Positioning, untuk mengidentifikasi posisi pasar, agrotani memposisikan dirinya sebagai toko pertanian di Desa Balunggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Di samping itu juga dapat menentukan kualitas dalam produk-produk yang dijual. Strategi bauran pemasaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk. Produk disediakan untuk dilihat, disimpan, dibeli, atau dikonsumsi oleh masyarakat umum. Produk kami adalah pestisida dan pupuk untuk pertanian.
Yang kedua, harga. Harga adalah faktor yang menghasilkan pendapatan untuk bauran pemasaran. Harga pestisida dan pupuk tergantung pada kualitas bahan baku. Dan konsekuensi selanjutnya dari penggunaan pestisida dan pupuk kualitas produk adalah harga rendah dan harga rendah. Ada kualitas, harga menengah, ada harga kualitas menengah dan harga kualitas tinggi. Yang ketiga, tempat. Tempat adalah tempat di mana perusahaan melakukan proses jual beli. UD Agrotani berlokasi strategis, didominasi oleh lahan pertanian dan mendukung bisnis pupuk UD Agrotani. Masih eksis dan belum ada pesaing baru di sekitar lokasi yang banyak membicarakan keberadaan kios pupuk ini. Oleh karena itu, UD Agrotani dapat menjalankan usahanya tanpa campur tangan para pesaingnya. Oleh karena itu, UD Agrotani perlu memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, promosi. Perikanan adalah berbagai kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan suatu produk pada pasar sasaran. Agrotani akan didistribusikan dalam postur dan kalender, dan promosi hanya akan dilakukan melalui pembuatan beberapa spanduk yang akan ditempatkan di depan dan di jalan-jalan kios. Seiring dengan semakin populernya kios, Agrotani membagikan pamflet kepada masyarakat dan mempostingnya di media sosial seperti Marketplace, Shopee, Facebook, dan WhatsApp. Analisis SWOT. Yang pertama, analisis internal. A. Kekuatan atau strength. Yang pertama, harga produk yang lebih murah. 2. Kualitas produk yang dikenal banyak orang. Yang ketiga, wilayah pemasaran yang luas. Yang keempat, keragaman produk. Yang B. Kelemahan atau weakness. Yang pertama, kegiatan promosi belum maksimal. 2. Penerapan teknologi yang kurang. Ketiga, kurangnya tenaga pemasaran. Analisis eksternal. A. Peluang atau opportunity. Yang pertama, sumber bahan baku dan SDM melimpah. 2. Kebutuhan pupuk organik semakin meningkat. Ketiga, potensi pasar yang semakin meningkat. Yang keempat, adanya kerjasama dengan pihak lain yang baik. Yang B. Ancaman atau threat. Yang pertama, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kedua, banyaknya produk yang sejenis. Yang ketiga, promosi dan perusahaan lain yang lebih baik. Analisis kelayakan pemasaran. Ketersediaan sarana produksi pertanian atau saprotan termasuk pupuk, benih, pestisida, dan alat pertanian sangat penting untuk mendukung program intensifikasi pertanian. Untuk mendukung program di sektor pertanian dapat dijadikan peluang di sektor komersial juga. Dalam hal ini, yaitu usaha kios pertanian sebagai upaya mewadahi sarana produksi pertanian. Dalam perkembangannya, pengoperasian kios pertanian menjadi sangat penting untuk membantu kelancaran distribusi pupuk dan juga pestisida pertanian. Tujuan penelitian pada usaha kios resmi pertanian Agrotani, yaitu untuk menganalisis yang pertama biaya, penerimaan, dan keuntungan. Yang kedua, kelayakan usaha, efisiensi penggunaan biaya, dan indeks daya beli atau bisa disebut dengan BPI. Yang ketiga, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kemudian yang keempat, strategi pengembangan. Penelitian ini dilakukan pada usaha kios resmi pertanian Agrotani yang berlokasi di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dan penentuan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja atau purposif. Aspek operasional dan AMDAL. Dalam hal ini terdapat rencana pengembangan. Dalam rencana pengembangan sendiri terdapat 6 poin penting. Yang pertama, memanfaatkan lokasi yang strategis secara optimal untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, variasi produk dengan menyediakan pestisida dan produk pertanian. Yang ketiga, gencar melakukan promosi usaha. Yang keempat, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan melalui karyawan yang berkompeten untuk menarik simpati para pelanggan. Dan yang kelima, mengingat penduduknya mayoritas petani, maka perlu meningkatkan layanan terhadap konsultasi pertanian. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan mitra usaha maupun supplier. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang rencana pengoperasian usaha. Dalam hal ini, bisnis di pertanian dianggap sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis toko produk pertanian menjadi pilihan yang menjanjikan dan diminati untuk toko yang menjual peralatan pertanian, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menekuni bisnis ini. Nah, peluang berbelanja alat dan kebutuhan pertanian masih terbuka sangat lebar dan sangat menguntungkan bagi siapa saja yang ingin menekuninya. Analisis AMDAL. AMDAL adalah alat manajemen pencegahan, yaitu tindakan yang diambil atas tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan harus diperhitungkan. AMDAL adalah studi atau penelitian tentang dampak penting suatu perusahaan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan diperlukan untuk pengambilan keputusan untuk operasi bisnis atau operasi serta manajemen dan pemantauan dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.